tahap sebelum hari pemungutan suara. KPPS menyampaikan formulir model C pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat tanggal 10 Februari 2024. Apabila pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, maka Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir model C pemberitahuan kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima. Apabila KPPS menemukan pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat, atau tidak dikenal, KPPS menandai atau mencatat keterangan tersebut pada formulir model C pemberitahuan KPU yang tidak dapat terdistribusi. Selanjutnya, wajib mengembalikan kepada PPS dengan menggunakan formulir model PA C pemberitahuan. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara serta nama TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lambat 5 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Pengumuman dapat dilakukan melalui pengeras suara, pertemuan kelompok masyarakat, juga media sosial di wilayah kerja KPPS. Petunjuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada penyelenggaraan pemilu 2024. KPPS mengumumkan dan menempelkan daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden, daftar calon tetap anggota DPR RI, daftar calon tetap anggota DPD, daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi, daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten atau Kota, salinan daftar pemilih tetap, dan salinan daftar pemilih tambahan pada papan pengumuman. Tata letak TPS berukuran minimal dengan panjang 10 meter dan lebar 8 meter, atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Pintu masuk dan pintu keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Sebelum pukul 7, PTPS dan saksi peserta pemilu mendatangi TPS, KPPS menerima surat mandat dari saksi yang bertugas di TPS. Pukul 7 pagi, Ketua KPPS membuka rapat pelaksanaan pemungutan suara, dilanjutkan dengan pembacaan sumpah atau janji seluruh anggota KPPS dan petugas ketertiban. Demi Allah saya bersumpah. Allah saya bersumpah. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 dan KPPS 3 membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh perlengkapan dari kotak suara, serta menunjukkan kepada saksi juga pengawas yang berada di TPS. Ketua KPPS dibantu KPPS 6 atau KPPS 7 mengunci kotak suara menggunakan segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara, dan ditempel segel pada segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 dan KPPS 3 menghitung jumlah surat suara seluruh jenis pemilihan dan mengumumkannya. KPPS 6 membuka segel pada masing-masing kotak suara. KPPS memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada saksi dan pengawas TPS. Pemilih datang ke TPS dengan membawa formulir model C pemberitahuan dan KTP elektronik untuk dicek dalam daftar pemilih tetap di wilayah kerjanya dan mencocokkan dengan KTP elektronik. Tak lupa, KPPS 4 juga mengecek jari-jari tangan pemilih untuk memastikan bahwa tidak ada tinta di jari tangan pemilih. Petugas KPPS 5 menyerahkan formulir C pemberitahuan kepada KPPS 2. KPPS 2
Membantu ketugasan Ketua KPPS menerima formulir C. Pemberitahuan, C. Pindah pemilih untuk daftar pemilih tambahan, C. Daftar hadir untuk daftar pemilih khusus, kemudian memastikan jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih. Selanjutnya, pemilih menandatangani daftar hadir pada petugas KPPS 5. KPPS 3 membantu ketugasan Ketua KPPS mengisi data TPS di bagian sampul belakang surat suara dengan cara ditulis tangan atau dapat menggunakan alat bantu cetakan tulisan yang tidak merusak surat suara. Ketua KPPS menandatangani surat suara lalu memberikan surat suara sesuai jenis pemilih. Ketua KPPS memanggil pemilih dan memberikan surat suara serta memeriksa jumlah surat suara sesuai jumlah surat suara yang didapatkan oleh pemilih. Tugas ketertiban 1 bertugas mengarahkan pemilih. Pemilu 2024 merupakan pemilu yang ramah disabilitas, lansia, dan ibu hamil, sehingga KPPS dapat mendahulukan orang tua, ibu hamil, atau disabilitas untuk melakukan pemungutan suara. Pemilih menuju ke bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya dan melipat kembali surat suara yang sudah dicoblos. Apabila terdapat surat suara yang rusak, pemilih dapat diberikan surat suara pengganti. Pemilih lapor kepada KPPS. KPPS memperlihatkan surat suara yang rusak kepada PTPS dan saksi. Kemudian, pemilih diberikan surat suara pengganti hanya 1 kali dan dicatat dalam formulir kejadian khusus. Pemilih memasukkan surat suara dipandu oleh KPPS 6 secara berurutan dengan ketentuan surat suara abu-abu untuk Capres dan Cawapres, surat suara kuning untuk DPR RI, surat suara merah untuk DPD, surat suara biru untuk DPRD Provinsi, dan surat suara hijau untuk DPRD Kabupaten atau Kota. KPPS 7 bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta yang disediakan oleh KPU. Petugas ketertiban 2 mengarahkan pemilih menuju pintu keluar dan menjaga ketertiban di area pintu keluar TPS. Petugas ketertiban 1 bertugas mengarahkan pemilih untuk menyiapkan KTP atau surat keterangan dan formulir model C pemberitahuan. Kemudian, petugas ketertiban mengatur dan mengarahkan pemilih untuk mengisi daftar hadir di meja KPPS 4 dan KPPS 5 sehingga tidak terjadi penumpukan antrian pemilih di pintu masuk TPS. Petugas ketertiban 1 mengatur dan menginformasikan kepada pemilih bahwa tidak diperkenankan membawa alat komunikasi atau handphone ke dalam tempat pemungutan suara. Layanan ramah disabilitas dalam pemungutan suara. Pada pemilih tunarungu, KPPS dapat menggunakan bahasa tubuh atau ekspresi wajah untuk membantu berkomunikasi. KPPS juga dapat berkomunikasi secara tertulis dan atau melalui gambar untuk membantu kelancaran berkomunikasi. Tepat pada pukul 12 siang, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih DPK diberikan kesempatan untuk memberikan suara di TPS. Pada pukul 13 siang, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang telah hadir dan terdaftar atau tercatat kehadirannya dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara atau sedang menunggu dalam antrian untuk mengisi daftar hadir. Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan penghitungan suara dimulai. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menyiapkan dan mengatur sarana-prasarana yang akan digunakan dalam proses penghitungan di dalam TPS, seperti tempat untuk menempel C hasil dan posisi duduk saksi juga pengawas, serta penempatan kotak suara dan perlengkapan lainnya. Tempat penghitungan suara dihadiri oleh saksi dan atau pengawas TPS. Tempat duduk KPPS, saksi, pengawas TPS, pemilih, pemantau pemilu, dan masyarakat
diatur dengan ketentuan